Shalom Bapak Ibu, berjumpa kembali bersama dengan kami dalam program 5 menit penuh harapan kita. Nah, hari ini Bapak Ibu kita coba meninggalkan sejenak tentang selayang pandang Alkitab kita yang sudah sampai di kitab Yosua. Kita coba akan melihat tema lain terlebih dahulu, lalu setelah selesai tema ini kita akan masuk kepada selayang pandang kitab Hakim-Hakim. Nah, hari ini dan beberapa hari ke depan Bapak Ibu kita coba ingin mendekati dan merenungkan dengan serius tentang kerendahan hati. Salah satu pokok ajaran utama dari Tuhan Yesus untuk semua para pengikutnya, warga kerajaan Allah. Kita para pengikut Tuhan Yesus Kristus diminta untuk rendah hati. Dan kita akan coba melihat bersama-sama Bapak Ibu ya tentang sikap ini Bapak Ibu dikasih Tuhan. Bagian pertama hari ini yang kita perlu renungkan bersama-sama. Apakah kerendahan hati masih relevan untuk kita di zaman sekarang Bapak Ibu? Mungkin beberapa orang mulai meragukan. Apakah kerendahan hati masih perlu diperjuangkan apalagi dihidupi sungguh-sungguh? Kenapa? Karena dunia di mana sekarang kita hidup begitu kompetitif. Manusia saling berkompetisi untuk menjadi yang terdepan, untuk menjadi yang terkuat, untuk menjadi yang tertinggi, yang paling terkenal, yang paling hebat. Semua manusia saling berlomba-lomba untuk menjadi yang paling utama. Dan itu sebabnya kerendahan hati dianggap sebagai penghalang untuk mencapai semua kesuksesan itu. Di tengah dunia yang penuh dengan kompetisi seperti ini Bapak Ibu, suara kerendahan hati semakin terpinggirkan. Sikap dan sifat kerendahan hati semakin ditinggalkan. Tetapi kita sebagai warga kerajaan Allah, anak-anak Tuhan yang dikasihi oleh Kristus, kita diminta untuk rendah hati. Itulah sebabnya Bapak Ibu kita perlu memikirkan pokok pikiran ini bersama-sama Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hal yang penting terlebih dahulu sebelum kita melihat lebih jauh lagi tentang kerendahan hati Bapak Ibu, pertanyaannya adalah, kerendahan hati sebuah sifat atau sebuah sikap? Kalau kita melihat kepada kebenaran firman Allah, maka kerendahan hati adalah perpaduan dari sifat dan sikap. Kedua-duanya menyatu seperti sekeping mata uang. Kedua sisinya harus bergambar supaya uang itu laku. Demikianlah dengan kerendahan hati. Dia masuk kategori sifat, dia juga adalah sebuah sikap. Sebuah sifat karena kerendahan hati itu ada di bagian hati manusia yang paling dalam, yang melibatkan akal pikiran. Jadi pikiran dan hati kita itu adalah penentu sikap kerendahan hati kita. Sementara sikap adalah perilaku hidup sehari-hari. Jadi saya ulang Bapak Ibu, sifat itu bagian dalam dari diri manusia yang melibatkan hati dan pikiran. Sementara sikap, perilaku yang tampak di luar. Nah, kerendahan hati melibatkan keduanya. Kerendahan hati adalah sifat dari dalam, karakter dari dalam Bapak Ibu yang dibentuk oleh kebenaran firman Allah. Lalu kemudian perilaku yang nampak di luar itu adalah sikap kita. Jadi jika salah satu sisi tidak ada Bapak Ibu, maka itu tidak bisa disebut sebagai kerendahan hati. Kerendahan hati harus melibatkan kedua hal ini, sifat dan sikap. Dan bagian itulah yang diterangkan oleh kebenaran firman Allah. Apa itu kerendahan hati? Nah Bapak, Ibu, dan saya, mari kita coba merenungkan bersama-sama. Semua sikap, semua perilaku, sopan santun, tata krama, tapi tidak didorong oleh sifat dari dalam diri yang sungguh-sungguh sopan, dari dalam hati yang sungguh-sungguh ramah tamah, maka itu sebuah kemunafikan. Jadi sebuah kesopanan tata krama yang tampak dalam perilaku sehari-hari haruslah berasal dari hati yang paling dalam. Sehingga itu tidak disebut munafik karena datang dari dalam, muncul ke permukaan dalam bentuk perilaku. Sekali lagi, kerendahan hati adalah sifat sekaligus sikap yang berpadu bersama, berjalan berirama dalam kehidupan orang percaya. Barulah bisa disebut sebagai kerendahan hati. Mari kita memikirkan bagian ini bersama-sama Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu. Selamat beraktivitas.